Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Fikih Asmaul Husna yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Baik, ahibati fillah, pembahasan kita masih seputar nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jamil. Allah Maha Indah. Baik, kita lanjutkan. Wa qala rahimahullah, dan beliau rahimahullah telah berkata. Beliau di sini adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala di kitab beliau Al-Jawabul Kafi. Ya, sebelumnya dinukilkan dari kitab Al-Fawaid, yang berikutnya dari kitab Al-Jawabul Kafi. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, wal mahabbatu laha da'iyan, dan cinta kepadanya, yaitu kepada sifat ubudiyah, cinta kepada sifat ubudiyah, penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, laha da'iyan, memiliki dua pendorong, dua motivasi, dorongan. Al-jamal wal ijlal, keindahan dan keagungan. Keindahan dan keagungan. Ya, jadi yang mendorong seorang untuk mencintai sifat ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dua sifat ini. Al-jamal, Allah Maha Indah, dan al-ijlal, Allah Maha Agung, pengagungan. Wa Rabbu ta'ala lahul kamalul mutlaqu min dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb memiliki kesempurnaan yang mutlak dalam perkara tersebut. Ya, dalam dua sifat ini Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan yang mutlak.
fa innahu jamilun yuhibbul jamal. Kemudian pertama beliau jelaskan, dia Allah Subhanahu wa taala Al-Jamil, Allah Maha Indah dan menyukai, mencintai keindahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan menyukai keindahan. Balil jamalu kulluhu lah. Bahkan semua keindahan, yaitu keindahan yang mutlak, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semua sifat-sifat yang sempurna mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk sifat al-jamal. Wal ijlalu kulluhu minhu. Demikian juga pengagungan atau sifat keagungan, semuanya berasal darinya, mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fala yastahiqqu an yuhabba li dzatihi min kulli wajhin siwahu. Tidak ada yang berhak untuk dicintai zatnya dari semua sisi selain dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebelumnya sudah dibahas oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala pada pekan yang lalu, sudah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang dicintai zatnya secara mutlak, berbeda dengan kita makhluknya. Ya, adapun kita makhluk dicintai, ya, zat kita tergantung pada sifat kita. Kalau perbuatan kita terpuji, sifat kita terpuji, maka orang akan menyukai kita, mencintai kita. Namun jika akhlak kita jelek, perilaku kita buruk, sifat-sifatnya tercela, maka orang akan membenci kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dicintai zatnya secara mutlak dari semua sisi. Nah, inilah nukilan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala di kitab beliau Al-Jawabul Kafi. Nah, lanjut. Inna ma'rifatallahi azza wa jalla bil jamal. Sesungguhnya mengenal Allah azza wa jalla dengan sifat al-jamal, keindahan, min a'azzi anwa'il ma'rifati wa a'zamiha sya'na, termasuk jenis pengenalan yang paling agung, yang paling mulia dan yang paling agung keadaannya. Nah, ini ibadillah, kita mengenal Allah azza wa jalla dengan sifatnya al-jamal adalah bentuk pengenalan kepada Allah yang paling agung. Mengapa demikian? Beliau jelaskan, fa inna atamman nasi ma'rifatan, sebab sesungguhnya orang yang paling sempurna ma'rifahnya, pengenalannya, an arafahu subhanahu bikamalihi wa jalalihi wa jamalihi, adalah orang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya, dengan keagungannya dan dengan keindahannya. Di orang yang paling sempurna ma'rifahnya kepada Allah azza wa jalla, yang ma'rifah kepada Allah azza wa jalla itu terhadap kesempurnaan, keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un fi sa'iri sifatih. Tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang semisal
dengan Allah Subhanahu wa taala dalam semua sifat-sifatnya. Ya, karena sifat-sifat Allah sempurna. Demikian juga sifat al-jamal, sifat keindahan bagi Allah Subhanahu wa taala juga sempurna, tidak ada yang semisal yang sama dari kalangan makhluknya. Walau furidatil khalqu kulluhum ala ajmalihim surah, sehingga sekiranya semua makhluk dijadikan bentuknya, rupanya adalah bentuk yang paling indah. Ya, katakanlah semua makhluk dari kalangan laki-laki misalnya, ya semuanya tampan. Dari kalangan wanita semuanya cantik. Wa kulluhum ala tilka surah, dan semua mereka dalam bentuk seperti itu. Artinya semua bentuknya indah, sempurna dalam kapasitasnya sebagai makhluk. Kemudian atau tadi mungkin kita baca walau faratta, ya di sambung dengan dhamir anta. Ya, karena di sini ada kalimat wa nasabta, ini sepertinya wa nasabta. Ya, jadi yang tadi itu saya ulangi, walau faratta al khalqa kullahum ala ajmalihim suratan, kalau engkau tetapkan misalnya untuk seluruh makhluk semuanya memiliki bentuk yang paling indah. Wa kulluhum ala tilka surah, dan semua mereka dalam bentuk seperti itu. Wa nasabta jamalahumul zahira wal batina ila jamalir rabbi subhanah, lalu engkau nisbahkan, engkau sandarkan keindahan mereka makhluk semuanya itu, baik keindahan secara lahiriah, secara fisik maupun batin, engkau nisbatkan, engkau sandingkan, bandingkan dengan keindahan Ar-Rabb Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi anggaplah ikhwah fillah, semua makhluk kita sandarkan sifat al-jamal kepada mereka. Sempurna keindahan semua makhluk, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan semua makhluk. Kemudian mau dibandingkan dengan sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh lakana, dan ini masih menukil keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lakana aqalla min nisbati sirajin dha'ifin ila qursi syams, niscaya perbandingannya itu lebih rendah dari perbandingan sebuah pelita lampu yang lemah cahayanya dibandingkan dengan bundaran bulatan matahari. Ya, kita lihat lampu di malam hari terutama ikhwah fillah begitu indahnya. Nah, apalagi kalau kita lihat lampu warna-warni, ya. Kita jalan di jalanan kemudian ada lampu warna-warni, biasa kita takjub, masya Allah indahnya lampu ini warna-warni. Tapi cahayanya sangat lemah, hanya menyinari sekitarnya saja. Nah, itulah perumpamaan. Andai semua makhluk dalam bentuk yang sangat indah, maka perumpamaannya seperti bola lampu yang lemah cahayanya mau dibandingkan dengan cahaya bundaran matahari. Kemudian kata beliau, wa yakfi fi jamalihi, dan cukuplah untuk menunjukkan keindahan Allah Subhanahu wa taala, annahu law kashafa al-hijab an wajhihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika dia menyingkap tirai hijab dari wajahnya,
wajah Allah, la ahraqat subhatuhu man taha ilaihi basaruhu min khalqih, niscaya akan membakar wajah Allah itu, ya, dengan cahayanya, ya, dengan keagungannya akan membakar semua yang dijangkau oleh pandangannya dari kalangan makhluknya. Ya, semua yang Allah lihat, yang Allah pandang itu tidak sanggup, ya, menahan keagungan wajah Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka semua terbakar. Ya, hal ini sudah biasa kita bawakan dalam kajian-kajian sebelumnya. Ya, kita bawakan juga, ya, kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, yang pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, perkenankan aku untuk melihat dirimu, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan, malah Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, innaka lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku di dunia ini. Mata kita, ikhwafillah, tidak sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kekuatan mata kita sangat lemah. Nah, kita kadang melihat cahaya lampu mobil silau, ya, apalagi ini melihat, ya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sanggup kekuatan mata kita untuk memandang wajah Allah di dunia ini. Nabi Musa saja Allah mengatakan, ya, innaka lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku, walakin unzur ilal jabal, tapi coba kamu lihat ke gunung itu, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau gunung itu masih ada di tempatnya, ya, maka engkau baru akan bisa melihatku. Ketika falamma tajalla ilal jabali ja'alahu dakka wa kana kharra Musa sa'iqa, ketika Allah memandang ke gunung itu hancur lebur menjadi debu, dan Musa pingsan seketika pada saat itu. Ya, tidak sanggup ikhwafillah mata kita melihat keagungan wajah Allah di dunia ini. Ya, tapi kalau di akhirat nanti, di dalam surga, ya, sudah sering juga kita bahas, nikmat yang paling besar bagi ahlul jannah adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yakfi fi jamalihi subhana, dan cukup juga untuk menunjukkan keindahan Allah Subhanahu wa taala, anna kulla jamalin zahirin wa batinin fid dunya wal akhirah famin athari sun'ati. Cukup juga untuk menunjukkan sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua keindahan yang zahir, yang nampak, yang tidak nampak di dunia dan di akhirat, itu bagian dari asar, pengaruh, efek dan bias dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keindahan Allah. Jadi kalau kita lihat manusia, makhluk begitu indah, tampan, cantik, kita melihat hewan, ya, subhanallah, berapa jenis-jenis hewan, jenis-jenis ikan, burung begitu indah sekali, warna-warni dan lain sebagainya, tumbuhan juga demikian. Ya, itu semua adalah asar, pengaruh, bekas-bekas dan efek daripada sifat indahnya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Kemudian kata beliau rahimahullah, famadh-dhannu biman sadara anhu hadzal jamal, maka bagaimana perkiraan atau dugaan terhadap yang muncul atau yang timbul darinya, yang berasal darinya sifat indah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ciptaannya saja ikhwafillah kita lihat begitu sempurna keindahannya. Nah, kita jalan-jalan, kita lihat pemandangan, ya, pantai, laut, gunung, hutan, kita berdecak kagum, masya Allah indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru sebagian kecil ciptaan Allah. Bagaimana lagi persangkaan Anda terhadap yang seperti ini sifatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan makhluknya. Kemudian kata beliau, wa yakfi fi jamalihi annahu lahul izzatu jami'an wal quwwatu jami'a, dan cukup juga menunjukkan keindahan Allah Subhanahu wa taala bahwa miliknya lah, milik Allah Subhanahu wa taala, izzah, kekuasaan,
kemuliaan semuanya, kekuatan semuanya milik Allah. Wal judu kulluhu wal ihsanu kulluhu, semua perbuatan kedermawanan, perbuatan ihsan, perbuatan baik adalah miliknya. Wal ilmu kulluhu wal fadlu kulluhu, ilmu semua adalah miliknya, karunia keutamaan juga semua adalah miliknya. Walinuri wajhihi asyraqatiz zulumat, dan karena cahaya wajahnya menjadi bersinarlah kegelapan-kegelapan, akan menyinari kegelapan-kegelapan. Fahuwa subhanahu nurus samawati wal ardh, dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah cahaya di langit dan bumi. Nah, sudah kita lewati nama Allah subhanahu wa ta'ala An-Nur, cahaya. Wa yaumal qiyamati idza jaa li faslil qada'i tasyriqul ardu binurihi, dan pada hari kiamat nanti ketika dia Allah subhanahu wa ta'ala datang untuk memutuskan perkara, yaitu di antara hamba-hambanya di padang mahsyar, bumi, ya, tempat padang mahsyar itu akan bersinar dengan cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang tadinya gelap, dengan kedatangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bumi, yang mana bumi itu adalah tempat padang mahsyar, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada hari Allah subhanahu wa ta'ala menukar bumi, bukan lagi bumi yang sekarang kita miliki. Bumi nanti memiliki sifat-sifat tertentu. Di dalam hadis diterangkan di antara sifatnya adalah bayadha, bumi itu akan putih, ya, itu karena bersinar berkat cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian ahibati fillah nukilan dari kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, taib ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, kiranya sampai di sini dulu yang bisa kita bawakan dari lanjutan pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna, dari penjelasan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jamil, Allah Maha Indah. Masih banyak kelanjutannya, insyaallah taala kita sambung di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.